Baik, perkenalkan nama saya Oktaviana Seoklikik dengan NPM 33210057. Di sini saya akan membahas sedikit tentang klasifikasi alga. Berdasarkan dominasi pigmennya, struktur atau komposisi dinding sel, produk cadangannya, atau sifat motilitasnya, alga dapat dibedakan menjadi 7. Yang pertama, Phaeophyta atau alga coklat, yang kedua Rhodophyta atau alga merah, yang ketiga Chirophyta atau alga keemasan, yang keempat Bacillophyta atau diatom, yang kelima Chloriphyta atau alga hijau, yang keenam Eolenophyta atau Eolechna, yang ketujuh Pyrophyta atau Dinoflagellata. Ciri-ciri kelas Phaeophyceae. Yang pertama, multiseluler makroskopis. Yang kedua, terdiri dari klorofil A, karotin, ficosantin atau dominan. Yang ketiga, reproduksi aksesualnya dengan zoospora atau alponospora. Reproduksi seksualnya dengan isogame, anisogame atau oogame. Yang keempat, habitatnya melekat pada substrat atau karang lainnya, epifirit atau endofiit. Yang kelima, pergiliran keturunannya isomorf atau heteromorf. Yang keenam, cadangan makanan yang disimpan berupa laminarin. Yang ketujuh, pada dinding sel dan ruang inti sel terdapat algi atau asam alginate. Bagian dalam dinding sel tersusun oleh lapisan selulosa. Berdasarkan tipe pergantian keturunannya, Phaeophyceae dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan Isogenerate. Dalam siklus hidupnya, asporifit atau 2N dan gametofit atau N mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, tetapi secara sitologis berbeda atau isomorf. Yang kedua, golongan heterogenerate. Dalam siklus hidupnya, baik morfologi maupun sitologi, saporfit berbeda dengan gametofitnya atau heteromorfis. Contohnya laminaria. Yang ketiga, golongan Chilosporeae. Golongan ini hanya mempunyai keturunan diploid saja, tidak ada pergantian keturunan. Contohnya Fucus. Phaeophyceae dibagi menjadi 4 ordo. Yang pertama, ordo Aestocarpales, famili sama dengan Aescocarpaceae, genus sama dengan Aescocarpus. Ciri-ciri yang pertama, tubuh terbentuk filamen yang bercabang-cabang. Yang kedua, siklus hidup isomorf. Yang ketiga, sel berinti tunggal. Yang keempat, reproduksinya unikuler atau pluniokuler. Yang kedua, ordo Fucales, famili sama dengan Fucaeae, genus sama dengan Fucus sargassum. Ciri-ciri yang pertama, Fucus berbentuk seperti pita, bercabang di dikotom, melekat pada karang. Yang kedua, mempunyai gelombang udara berpasangan. Yang ketiga, di ujung cabang terdapat konseptakel. Yang keempat, reproduksi aksesual dengan fragmentasi. Yang kelima, pada saraksum dan ada bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun. Yang ketiga, ordo Distictales, famili Distocaeae, genus Ditichoeta. Ciri-ciri yang pertama, tubuh berbentuk pita dan ada percadangan dikotom melekat pada substrat. Yang kedua, reproduksi aksesual dengan alpanopora dan aksesual dengan oogame.
Yang keempat, dapat mengalami parthenogenesis. Yang keempat, alat reproduksinya berupa sorus. Yang keempat, ordo Laminariales. Famili Laminariaceae, genus Laminariae. Ciri-ciri yang pertama, tangkai dan helainya ada yang disebut gland kelp. Yang kedua, hidup pada kedalam 10-30 meter. Yang ketiga, gametofit berupa filmen makroskopis. Sporofit terdiri dari alat perekat atau hapeters. Manfaat alga coklat. Yang pertama, Laminaria japonica dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang kedua, pelapis kapsul dan tablet obat. Yang ketiga, Sargassum dan Tubernaria untuk pembuatan obat antibakteri, anti tumor, dan mengatasi gangguan kelenjar. Yang keempat, sebagai pupuk. Yang kelima, bahan baku alga coklat sebagai penghasil bioetanol dan biodiesel. Manfaat Rhodophyta. Yang pertama, Geledium dan Gracilaria menghasilkan agar untuk bahan pengeras dan media biologi. Yang kedua, Carrageenan yang dihasilkan dari Chondrus ceripus sebagai bahan pengental es krim dan mustan. Alga kemasan. Yang pertama, hidup di air tawar maupun air laut. Yang kedua, uniseluler. Yang ketiga, mengandung klorofil A, B, dan B-carotene. Yang keempat, dinding sel mengandung selulosa, cadangan nutrisi atau lemak, dan minyak alga keemasan merupakan penyusun utama plankton yang berperan penting sebagai produsen di lingkungan perairan laut. Klasifikasi alga coklat. Yang pertama, Xanthophyceae atau ganggang hijau kuning. Yang kedua, Chrysophyceae atau ganggang coklat keemasan. Chirospiciae terdiri dari 10 ordo, yaitu yang pertama ordo Chromolinales, yang kedua ordo Chromuninales, yang ketiga ordo Chrysamovidales, yang keempat ordo Chrysapiales, yang keempat ordo Chrysocapsales, yang keenam ordo Chirosaphaerales, yang ketujuh ordo Dictyochales, yang kedelapan ordo Cynurales, yang kesembilan ordo Paeotaminales, yang 10 ordo Talochrysidales. Xanthophyceae dibagi menjadi 7 ordo, yaitu ordo Chloroamoebales, ordo Eustigamadophyceae, ordo Heterogloales, ordo Myxocochales, ordo Rhizochiridales, ordo Tribonematales, ordo Faucaeriales. Peranan sebagai makanan ikan, campuran semen, bahan penyaring, solasi penyuling gasoline, dan sebagai makanan ikan, campuran semen, bahan penyaring, solasi penyuling gasoline dan glukosa, serta digunakan sebagai bahan untuk pembuat jalan, sebagai indikator untuk menemukan minyak bumi, bahan penggosok, piringan hitam, berperan sebagai plankton, serta digunakan sebagai bahan untuk pembuatan jalan, sebagai indikator untuk menemukan minyak bumi, bahan pembuatan isolasi, penyekat dinamit, bahan alat pengedap
suara bahan pembuat cat, dan vernis. Sekian dan terima kasih.